Bambang Subuh itu. Oh, di Bank Subuh itu termasuk koperasi ya Bu ya? Iya Bu. Iya, sekarang saya jelaskan sedikit ya Ibu-ibu ya. Rutin menabung memang merupakan tantangan yang berat banget kan ya Bu ya, menabung itu ya Bu ya? Ini nggak bisa kita nabung setiap hari itu. Iya, apalagi jika tidak memiliki pendapatan tetap. Kalau tidak memiliki pendapatan tetap, apa yang akan ditabung kan? Menabung dengan rutin dapat disesuaikan dengan pola pendapatan kita, yaitu bisa dilakukan harian, mingguan, bulanan, atau musiman, asal langsung disisihkan setiap kali ada pendapatannya. Langsung disisihkan itu begitu dapat upah atau dapat untung dari berdagang, misalnya Ibu Jum berdagang berjualan di pasar, setiap harinya itu mendapat 100.000, terus dapat untungnya 10.000, itu langsung disisihkan untuk ditabung. Itu bisa Bu ya. Walaupun sedikit, misalnya sekarang itu 10.000, besoknya 5.000 atau 2.000, itu nggak apa-apa Bu ya, asal itu rutin. Iya Bu. Iya Bu. Sekarang saya mau bertanya nih pada ibu-ibu di sini. Siapa yang sudah mulai menabung? Saya sida nih, sama mulai nabung. Saya Bu. Oh iya, Ibu Rom. Iya Bu. Ibu Rom biasanya menabung di mana Bu Rom? Yang titip tabungan di sekolahan di sama anak Bu. Oh iya, di sekolah ya. Iya. Terus kalau Ibu Repot di mana Bu Repot? Hah? Di mana biasanya menabung Ibu? Ibu Repot menabung nggak? Di sekolahan anak. Oh, di sekolah juga. Masih ada anaknya Bu Repot yang sekolah? Iya, Oh, Bu. iya. Terus Ibu Sumi. Ibu Sumi. Tiang nabung Bu, dinarik tabung, nggak ada gitu. uang, kita tabung Bu. Aduh, nggak apa-apa sih menabung itu, tidak harus menunggu uang banyak Bu ya. Bisa 1.000 disisihkan, 2.000 itu bisa disisihkan, itu asal rutin Bu ya. Nanti sedikit demi sedikit itu bisa lama-lama menjadi bukit seperti itu Bu ya. Iya Bu. Mengapa ibu-ibu memilih sekolah anaknya untuk menabung? Karena Bu, kita kalau ke bank lama ngantrinya Bu, kalau nabung di bank tuh Bu, kalau di gitu. sekolah kan bisa dititip sama anak, ditabung Iya. sama ibunya, begitu. Oh, begitu ya. Memang kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan tempat kita menabung agar bisa mendapatkan berbagai keuntungan. Kira-kira keuntungannya apa, Ibu Som? Kalau kita nabung di sekolah kan mudah Bu, tinggal Iya. titip sama anak. Terus kedua, kalau kita nabung di sekolah kan bisa kita nabungnya itu sedikit, misalnya kita nabung 2.000 Iya, gitu. bisa. Kalau kita nabung di bank nggak enak, kita nabung cuma 2.000 5.000 Iya. di bank Bu, belum Iya. lagi ngantrinya. Iya, hebat Ibu Sum. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Sum. Kita kasih aplaus untuk Ibu Sum, tepuk tangan. Kita kasih tepuk mantul ya. Yes. Gimana tepuk mantul itu Bu? Kita kasih tepuk mantul sama-sama ya untuk Ibu Sum. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap Mantul. betul. Iya, terima kasih Bu Sum ya sekali lagi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan aneka tempat menabung. Di sini Ibu bisa lihat ya. Bisa dilihat nggak sih ibu-ibu ini? Bisa Bu, bisa. Bisa ya, tempat-tempat menabung. Di sini berisi tempat menabung, dan saya minta untuk ibu-ibu mendiskusikan kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira apa di sini kelebihan dan kekurangannya itu? Bu, minta tolong disebutkan Bu, di mana aja tempat kita menabung itu. Iya, sekarang saya sebutkan ya. Saya sebutkan satu saja dulu ya. Ya, yang paling atas itu apa Bu? Di sini ada tempat menabung, yaitu tempat menabungnya itu di rumah dengan celengan. Biasanya kalau di rumah itu ya. No, Ibu,
Ibu Endang itu yang sering nabung di celengan, Bu. Iya, bagus itu, nggak apa-apa, itu bagus. Dengan menabung di celengan itu memang lokasinya itu mudah dijangkau, jadi mudah ibu-ibu untuk menabung. Misalnya ada uang 1.000 bisa langsung di celeng ya, di rumah nggak perlu keluar rumah gitu ya. Terus setorannya tidak harus rutin. Misalnya hari ini ibu bisa menceleng, besoknya tidak ada untuk diceleng, besoknya lagi ada, itu yang lebih mudah. Terus bisa diambil sewaktu-waktu. Nah itu yang bahaya, Bu. Kalau kita Iya. nabung di celengan itu kita semaunya ngambil, Bu, nggak pernah dia Nggak apa-apa, ngambilnya kalau butuh kan bisa diambil, kalau butuh bisa langsung diambil, tidak perlu ke bank dulu mengantri. Jadi lebih efektif lah untuk mengambilnya ya. Dan ada tidak adanya biaya administrasi di celengan ini. Terus tapi di dalam menceleng ini ibu-ibu itu tidak akan mendapatkan bunga ya, tidak ada bunganya. Berapa yang diceleng itulah yang akan didapatkan nanti jika celengannya dibuka gitu ya. Iya, Bu. Tetapi di sini ada resikonya untuk dicuri karena di rumah ditaruh celengan itu, jadi ada resiko untuk dicuri seseorang yang bisa mengambil ke dalam rumah seperti itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang coba ibu-ibu mendiskusikan kelebihan dan kekurangan tempat menabung di sini. Misalnya sekolah anak. Coba didiskusikan ya, Bu ya. Sekolah anak, tempat arisan, kelompok simpan pinjam itu PKK, dasawisma dan lain-lain, koperasi dan bank pasar. Silahkan saya beri waktu ibu-ibu untuk mendiskusikannya ya selama 5 menit ya. Iya, Bu. Ayo silakan. Kita bagi kelompok, Bu ya. Masing-masing. Oh, gitu. Tidak bagi kelompok ya, masing-masing. Pemikiran masing-masing. Ibu-ibu, diskusinya sudah selesai ya, ibu-ibu ya. Iya, Bu, sudah selesai. Ya, sekarang saya mau bertanya kepada ibu-ibu, siapa yang memilih menabung di celengan? Siapa? Iya, Ibu Rumi. Iya, Bu. Kenapa Ibu Rumi memilih menabung di celengan? Supaya kita gampang ngambilnya lagi, Bu. Nanti, Bu, daripada di bank kita harus ngantri, Bu. Oh, begitu ya. Supaya lebih cepat Ambil kalau lagi ya, butuh. kalau di Iya. celengan ya. Nah, coba Ibu Ramli, silakan. Saya, Iya, Ibu Ramli. saya aja lebih baik di sekolah anak-anak, Bu. Iya, kenapa Ibu Ramli memilih anaknya? Per tahun kita ambil jadinya lama-lama banyak jadinya, nggak terasa. Jadinya kalau di sekolah itu konsekuensinya ya, Bu ya. Ya, walaupun yang penting banyak, nggak terasa kita nabung. Iya. Terus sekarang Ibu Ani. Coba silakan Ibu Ani. Saya, Bu. Iya, Bu Ani. Memilih di mana, Bu Ani? Kalau saya lebih pakai arisan, Bu. Arisan ya. Oh. Ibu Ani mengapa memilih arisan, Ibu Ani? Kenapa nggak pilih di koperasi gitu, Bu Ani? Supaya kita bisa kumpul-kumpul, Bu. Kalau Sekalian silaturahmi begitu ya, Bu ya. Iya, terima kasih atas jawabannya ibu-ibu ya. Jawabannya bagus-bagus sekali ini jawabannya. Ternyata ibu-ibu masih fokus memperhatikan materi dan masih semangat tentunya ya. Saya berikan jempol atas buat ibu-ibu. Yeay. Jadi dapat disimpulkan di sini, setiap tempat menabung itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi perlu membandingkan dan memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu agar tujuannya untuk menabung itu tercapai ya. Iya, Bu. Iya. Di sini saya akan memberikan saran untuk ibu-ibu dalam memilih tempat menabung itu. Yang pertama itu aman dan amanah. Artinya tempat menabung itu sudah dapat dipercaya dan itu terbukti dengan nasabahnya di sana itu banyak ya. Iya, Bu.
menabungnya. Dan yang ketiga itu mudah saat pengambilannya, tidak memiliki banyak syarat yang ribet gitu ya ibu ya. Iya Bu. Bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu sudah bisa memahami belum cara memilih tempat menabung sesuai kebutuhan ibu-ibu? Sudah Bu, sudah paham. Oke, kalau gitu sekarang coba buka brosur halaman 9. Silakan, coba dibuka brosurnya dulu, silakan Iya, ibu. Bu. Ya. Sudah Bu. Sudah ya. Sudah Bu. Di sana ibu-ibu dapat menyimpulkan apa di sana? Apa isinya di brosur nomor 9 itu? Saya cuma lihat buku tabungan koperasi sama bank aja ini Bu. Buka buku rekening bank sama koperasi aja. Ya, itu menjelaskan bedanya membuka tabungan di bank dan di koperasi. Coba ibu-ibu ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa bedanya? Ayo silakan. Ada enggak? Nggak ada Bu. Nggak ada. Oke, baik. Sekarang saya jelaskan ya pada ibu-ibu cara membuka tabungan di bank dan di koperasi, apa itu bedanya. Cara membuka tabungan di bank itu yang pertama menunjukkan identitas diri berupa KTP atau SIM. Yang kedua mengisi formulir yang disediakan oleh bank. Yang ketiga membayar setoran awal minimal itu yang sudah ditentukan oleh bank ya Bu ya. Oh, berarti harus ada saldo kita kalau di bank Bu ya. Iya,